أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barusan kita dengar dari Azmi, sangat luar biasa, ganteng dan juga tilawahnya merdu. Ini Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Dan sekarang kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, masih bersama Majelis Taklim Al-Mukarramah. Assalamualaikum. Saya sapa lagi kayak opening biar semangat terus. Masih semangat Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Masih dengan tema mencintai pasangan karena Allah. Ini menarik nih. Tadi Azmi membacakan surah An-Nur ayat 33. Apakah ini juga ada hubungannya dengan keluarga? Nah, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah mengenai surat ini dari guru kita Kiai Arifin yang tentunya juga akan membersamai kita menelah ayat ini. Kepada guru kita Kiai Arifin, kami persilakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, ayat yang dibacakan tadi itu tepat sekali diambil dari surat An-Nur. Nur itu artinya cahaya, dan acara kita hari ini kan acara cahaya Islam gitu ya. Nah, ayat 33 dari surat An-Nur itu mengandung setidaknya 3 pesan. Wal yasta'fifil ladzina lam yajidu nikahan, itu artinya hendaklah orang-orang yang enggak bisa, yang belum bisa menikah itu menjaga diri. Nah, kan pertanyaannya enggak bisa menikah itu sebabnya apa? Nah, ulama-ulama tafsir membahas, ada yang tidak bisa nikah karena dianya tidak punya uang, ya kan? Ada yang enggak dapat jodoh. Belum dapat, sudah umur 23, 30 nggak dapat jodoh, itu orang-orang yang dalam keadaan begitu kan artinya belum bisa menikah. Atau orangnya sudah mampu menikah, jodohnya sudah ada, tapi orang tuanya nahan-nahan, nanti aja kuliah dulu. Udah 35 tahun masih dibilang kuliah dulu, udah 40 tahun kuliah dulu, kapan kawinnya? Dipaksa oleh orang tua untuk tidak menikah buru-buru. Nah, itu juga kan artinya belum bisa menikah kan gitu ya, belum boleh. Itu nggak boleh Ustadz? Ya nggak boleh, dipaksa untuk tidak menikah sebetulnya jangan, biarkan aja kalau sudah mampu. Nah, makanya ada lanjutannya ayat ini. Kalau nanti orang yang semacam itu dibiarkan ya dia tidak menikah, kan bisa saja nanti gara-gara dorongan nafsunya kuat, dia melakukan hal-hal yang terlarang. Nah, karena itu ayat pertama ini menyebutkan wal yasta'fif. Di bagian pertama ayat itu menyebutkan wal yasta'fif, artinya hendaklah dia menjaga diri. Orang yang semacam itu tuh tidak bisa menikah karena dirinya belum mampu atau karena orang tuanya yang nahan-nahan dia supaya nggak boleh nikah dulu, itu menahan diri.
Jangan mentang-mentang saya udah mampu nikah nih, kemudian orang tua ngelarang, ya udah saya main belakang aja, itu nggak boleh. Wal yasta'fif itu artinya menjaga diri, menjaga kehormatan. Jadi di dalam Al-Quran kata iffah itu bisa digunakan dalam kaitannya dengan nafsu seksual seperti ini. Bisa juga dalam hal harga diri. Ada orang miskin umpamanya, orang miskin kan perlu uang. Tapi ketika dia menjaga diri, tidak mau meminta-minta, itu namanya dia yasta'fif. Dia menjaga dirinya, nggak mau minta uang. Padahal boleh orang miskin minta-minta kan boleh, kita perlu membantu. Tapi demi menjaga dirinya supaya tetap suci, terhormat, tidak dianggap rendah oleh orang lain, dia tidak mau meminta-minta. Nah kaitannya dengan orang yang tadi itu punya nafsu seksualnya sudah cukup, sudah harus secara usia sudah boleh kawin, tapi belum bisa menikah karena mungkin tidak ada uang atau tadi penyebab yang lain, dia juga harus menjaga diri. Seperti halnya orang miskin tadi menjaga diri untuk tidak minta-minta. Ya sudah menjaga dirinya gimana? Kalau orang yang sudah mampu secara seksual tapi tidak mampu secara keuangan, bagaimana kira-kira jaga dirinya? Ya jaga dirinya ya sudah, kata Rasul kan, ya ma'asyaros sabab, wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, tapi tidak punya, kalau mampu menikah, menikahlah. Tapi kalau belum mampu menikah, artinya sudah dewasa tapi nggak punya uang untuk menikah, apa kata Rasul? Nah, kira-kira apa kata Rasul itu? Kalau belum bisa menikah seperti itu, berpuasalah. Gitu. Puasa kan artinya macam-macam. Boleh tidak makan, tidak minum, artinya artinya puasa, atau puasa dari memandang lawan jenis, gitu. Sebab kalau kita tidak tahan diri kita memandang lawan jenis melulu, kan yang ada nanti nafsu yang muncul. Padahal kita mau menikah nggak bisa, nggak ada uang, belum mampu. Nah itu yang diperintahkan oleh ayat Al-Quran di bagian pertama ini tentang itu. Jaga diri, jaga hati, dan jaga nafsu kita, jangan kita umbar kemana-mana. Bagian kedua dari ayat ini menyebutkan walladzina yabtaghunal kitab mimma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kalau ada budak hamba sahaya, sekarang tidak ada, tapi tidak mustahil di masa-masa mendatang akan ada lagi ya. Kalau kita punya hamba sahaya dan dia mau membayar dirinya, membayar kepada kita sebagai tuannya supaya dia dimerdekakan, itu kata Al-Quran ayat 33 An-Nur ini, terima. Maksudnya jangan kamu pelihara terus itu budak sampai mati dia statusnya sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Tapi merdekakanlah, toh dia punya uang, dia bayar cicil kepada kita sampai batas waktu tertentu dia menjadi bebas, menjadi merdeka, orang biasa normal seperti kita. Mengapa ini penting? Karena dulu orang-orang budak, hamba sahaya itu merasa rendah diri. Rendah diri ya akhirnya kalau orang yang terhormat dilarang menikah, dilarang seperti ini, saya yang orang rendahan nggak kena dong larangan ini. Berarti saya boleh-boleh aja berzina, berarti saya boleh-boleh aja mencuri, kan saya manusia rendahan. Nah supaya mereka naik statusnya dari manusia rendah menjadi manusia yang suci, yang terhormat seperti layaknya manusia, dia mau memerdekakan diri gitu dengan cara membayar sejumlah uang. Jadi memerdekakan hamba sahaya itu ada bermacam-macam cara. Ada dianya sendiri, si hamba sahaya sendiri yang membayar, menebus, kemudian dalam waktu beberapa tahun dia bebas gitu, merdeka. Ada orang lain yang membayar gitu. Abu Bakar itu terkenal sekali sering memerdekakan hamba sahaya. Bahkan ini dalam kasus-kasus umpamanya kita melanggar salah satu perintah Allah umpamanya. Itu salah satu kafaratnya ada yang memerdekakan orang budak, hamba sahaya. Supaya tidak ada lagi perbudakan di dunia ini. Itu pentingnya mengapa kemudian ayat tentang perbudakan ini dimasukkan ke dalam ayat yang berkaitan dengan menjaga kehormatan diri tadi itu. Supaya semuanya merasa suci, merasa baik. Suci bukan berarti kemudian tidak dosa, tidak berdosa sama sekali, bukan ya. Merasa terhormat gitu, semua orang terhormat. Sebab kalau sudah berani berzina, sudah berani tengok sana tengok sini, sudah berani selingkuh, ya jelas itu tidak masuk dalam kategori orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, orang-orang yang terhormat. Ayat ini berbicara tentang itu ya, yang bagian keduanya. Masih ada bagian ketiga. Bagian ketiga, kalau sekarang ada orang hamba sahaya kepingin memerdekakan dirinya tapi nggak punya uang dan nggak ada orang lain yang bisa membantu dia membayar
sejumlah uang supaya dia merdeka. Gimana caranya? Nah, ayat Al-Quran ini menyebutkan wa atuhum min malillahillazi atakum. Berilah mereka dari harta yang Allah berikan. Dari mana yang diberikan kepada kita? Dalam bentuk apa? Caranya gimana? Antara lain caranya adalah dengan cara membayar zakat. Kan di dalam pembagian zakat itu kan ada siapa yang menerima? Kan ada 8 bagian ya. Ada fakir, ada miskin, ada amil. Siapa lagi itu? Ada orang mu'allaf. Nah, salah satu dari mereka itu adalah wafir riqab. Wafir riqab itu artinya dalam urusan yang berkaitan dengan memerdekakan hamba sahaya. Jadi kita boleh mengeluarkan zakat dibayarkan ke hamba sahaya umpamanya. Nih, tebus dirimu supaya kamu bebas jadi orang yang merdeka seperti orang lain. Atau kita berikan ke lembaga-lembaga sosial. Tapi dengan syarat tolong ini digunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, itu cara supaya manusia ini tidak ada yang merasa kecil, merasa rendah, merasa kotor. Karena rendah, dianggap rendah oleh masyarakat. Lalu dia merasakan, ya udah saya nggak perlu ini dong. Kalau saya udah kotor, udah terlanjur kotor, saya berzina aja nggak apa-apa. Saya selingkuh aja nggak apa-apa. Nggak boleh, itu namanya melanggar kesucian manusia. Afwan Ustaz, saya penasaran Ustaz. Kalau di zaman sekarang Ustaz, hamba sahaya itu apa Ustaz? Bukannya asisten rumah tangga itu bukan hamba sahaya kan Ustaz? Karena memang bekerja itu. Ya. Kalau sekarang apa Ustaz ya? Pokoknya begini, hamba sahaya itu ketika orang dipaksa karena kerendahannya atau karena ketidakmampuannya dipaksa untuk menjadi bawahan kita gitu. Lain kalau asisten rumah tangga kan bukan karena kerendahan dia ya, bukan karena ada paksaan gitu ya. Sekarang mahal Ustaz asisten rumah tangga? Mahal memang betul ada yang mahal. Tapi tidak berarti itu kemudian hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu kan banyak hukumnya. Jadi umpamanya kita nih, saya punya hamba sahaya. Saya bisa memperlakukan dia itu sesuatu yang kalau menurut zaman sekarang mungkin sudah sangat tidak manusiawi. Saya boleh nikahi dia, saya boleh kawini dia gitu. Saya boleh berhubungan dengan dia. Kalau hamba saya perempuan, di samping saya punya istri. Karena dia berada dalam perjanjian dengan saya, dia milik saya. Ah itu hamba saya antara lain definisinya begitu. Sekarang kan nggak ada, walaupun saya punya asisten rumah tangga perempuan, saya kan nggak pernah ada perjanjian sama asisten itu. Nanti kapan-kapan kita berhubungan badan ya, kan nggak pernah ada itu. Dan memang sudah dihapus dalam ajaran Islam itu udah dihapus. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Tapi tidak mustahil nanti suatu saat mungkin aja di masyarakat tertentu ya, di Afrika, di mana-mana akan muncul lagi. Kan dunia berkembang ya. Berkembang dan bisa saja berbalik lagi gitu. Karena itu ayatnya masih ada. Walaupun perbudakan hamba sahaya sudah dihapus, ayatnya masih ada. Nah, ulama-ulama mengatakan kalau ayatnya masih ada berarti kemungkinan kasus-kasus semacam itu akan terjadi lagi. Tidak di Arab tapi mungkin di Afrika. Mungkin nanti di belahan bumi yang lain. Nah, gitu. Jadi hukumnya masih tetap ada. Saya lanjutkan dulu ya. Masih ada bagian dari akhir ayat ini yang semuanya intinya adalah bagaimana kita menjaga kesucian diri kita. Tadi orang yang nggak bisa nikah entah karena tidak mampu dirinya atau orang tuanya yang tidak mampu. Kedua, bagaimana hamba sahaya juga bisa memerdekakan dirinya atau dimerdekakan oleh orang lain supaya kita sama-sama menjadi orang yang suci. Nah yang ketiga, bagian ketiga dari ayat 33 surat An-Nur ini itu menyebutkan wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan. Jangan sampai kamu memaksa anak perempuan kamu untuk melakukan hal-hal yang terlarang gara-gara kamu ingin mendapatkan uang. Zaman dulu tuh ada ceritanya Ibu, Bapak, orang tua nafsu sekali punya uang, anaknya cakep gitu, anaknya cantik gitu ya. Jadi kalau dijual laku, kasarnya begitu. Kalau dijual tuh gampang laku. Itu akhirnya ditawarkan ke bangsawan gitu. Ini saya punya anak cakep. Dirawat punya anak cakep. Kamu silakan pakai anak saya tapi bayar berapa? Ada kontrak. Begitu, itu ada zaman jahiliyah itu begitu pernah terjadi. Sehingga ada seorang anak itu dia sebetulnya kepingin untuk menjaga diri, menjadi orang baik-baik ya, manusia yang normal, bisa menikah secara baik-baik. Itu akhirnya melakukan perzinahan gara-gara bapaknya tadi, gitu, walinya, bukan karena dianya. Dianya nggak mau gitu, dianya mau kawinnya benar-benar gitu, sehat walafiat, secara aturan juga benar, secara semuanya dia ikutin benar. Tapi karena bapaknya yang punya perilaku buruk,
menjual anaknya ke hidung belang, ke pelacur-pelacur, dia terpaksa melakukan perzinahan juga. Nah, ini diingatkan betul oleh ayat ini. Jangan sampai ada orang tua yang melakukan itu. Zaman sekarang kira-kira ada nggak nih Mas? Nah itu makanya saya bingung Ustaz. Kalau melakukan itu dia dapat dosa zina nggak Ustaz? Si anaknya itu. Termasuk sebetulnya zina juga, tapi Allah kan maha tahu. Dia melakukan itu kan karena terpaksa. Dia tidak mau melakukan sebenarnya. Oh, gitu. Tapi hukumnya tetap hukum zina. Walaupun secara dosa tentu Allah maha pengampun kalau dia bertobat gitu ya. Makanya nanti di bagian ayat akhir ini. Fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Disebutkan Allah maha pengampun, maha penyayang kepada orang-orang yang dipaksa begitu. Ya, jadi dia kan terpaksa sekali. Sekali lagi ini catatannya ya, perempuannya melakukan itu karena terpaksa. Karena bapaknya atau walinya yang kepingin uang, lalu anaknya dikawinkan, ditawarkan ke bangsawan-bangsawan orang-orang kaya. Ya mungkin kawin kontrak bisa saja mungkin sebulan 2 bulan, lepas dari itu cari lagi pembeli yang lain. Dan begitu seterusnya. Masa anak dibegitukan? Masa perempuan dibegitukan? Itu kan merendahkan perempuan. Dan itu berlaku dulu pernah terjadi pada masa jahiliyah. Orang menjual anaknya semacam itu gitu ya. Orang menjual anaknya kemana-mana berarti punya suami lebih dari satu kan gitu. Itu nggak boleh yang semacam itu ya. Tetapi tadi memberi catatan yang dari Mas Ari tadi itu. Kalau sudah kemudian orang itu terpaksa dan kemudian bertobat. Memang dalam hatinya saya nggak mau berzina. Saya dipaksa oleh bapak saya. Nah itu innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Insya Allah dengan begitu berarti dia tidak ada dosa. Saya kira gitu ya Mas Ari. Dan Masya Allah, ya ini luar biasa ya. Ini ayatnya panjang tapi bisa diselesaikan dengan sangat luar biasa. Langsung paham semua yang ada di sini. Ibu-ibu ada yang pernah merasa dipaksa Bu? Enggak, yakin? Dipaksa keterusan? Enggak juga ya. Masya Allah dengan uraian Ustadz Arifin barusan dari surat An-Nur ayat 33 sangat jelas sekali. Beruntung kita sebagai umat muslim karena agama ini mengatur seluruh kebutuhan manusia. Sangat holistik. Jadi di setiap zaman permasalahan manusia selalu ada jawaban dan solusinya. Baiklah pemirsa, setelah ini kita akan kembali dengan tema mencintai pasangan karena Allah hanya di Cahaya Hati Indonesia.